Atau dia sebelumnya udah juga? Kayaknya itu secara tidak langsung kalau lu mau ngawinin gue, lu harus punya license diving deh. Pantesan. Oke, sore ini gue bakal ngobrol sama Nadine Chandrawinata, temen gue, traveler juga. Kita sama-sama suka jalan-jalan dan sama-sama jadi nggak bisa jalan-jalan gara-gara COVID-19 juga. Kita ulik ke Nadine, traveler kayak dia, mengisi waktu luang di rumah dengan ngapain aja, dan dia bertahan hidup dengan ngapain aja di rumah. Apalagi dia artis kan, harus syuting segala macem. Bentar lagi kita nyampe, kita tanya semuanya ke dia. Nadine Chandrawinata. Halo. Hai, apa kabar? Baik, astaga. Kita terakhir ketemu itu di Lombok ya? Iya, itu Di Lombok. Di Lombok, kayak sebelum corona. COVID, Sebelum corona, iya. Sebelum pandemi itu, terus udah deh. By the way, ini sebelum kita ngobrol, gue bawa hand sanitizer. Boleh. Kalau mau pakai. Iya, jadi memang harus selalu standby sih sekarang. Silakan. Ini ya. Lengkap ini semua. Iya, lengkap. Baru banget nih, masih disegel. Mobil juga tadi udah gue disinfektan segala macam. Oke. Lo termasuk orang yang lebay juga nggak dalam menerapkan protokol? Awalnya santai, tapi kayak it's getting real aja sih semuanya, dan kayak ini bukan main-main, karena kan gue juga maksudnya browsing buah kasus di luar Indonesia lah. Ternyata memang virus ini bermutasi ya. Jadi gue cukup concern sih, tapi kita mencoba untuk tidak menyalahkan orang atau menunggu orang mengasih bantuan, tapi at least kita bisa ngelakuin buat diri kita dulu nih, safety kita, healthy kita, dan kita tidak menjadi apa ya bilangnya yang membawa virus itu gitu. Tapi nyadar nggak sih yang bikin berasa itu kalau tadinya yang kena itu temen siapa gitu? Jauh lah. Jauh, kayak udah circle kesekian gitu. Makin kesini tuh benar-benar orang yang gue kenal. Betul. Udah beberapa kena dan itu udah makin deket banget. Makanya ya. Circle kalian juga? It's real, benar. Tapi mungkin awal-awal karena memang ini COVID ini kan baru ya, jadi kayak nggak tahu bagaimana cara penanganan, apalagi punya penyakit bawaan ya. Sekarang mungkin menurut gue memang kita harus mengetahui gejala apa nih yang muncul di diri kita, karena tiap orang kan beda-beda. Iya, dan setuju. itu harus diketahui dan langsung ambil tindakan. Tapi sebelum terjadi lebih baik kita mencegah, bukan? Ya, betul. Selama corona nih, selama pandemi, di rumah ngapain aja? Kan lo kan anaknya kan jalan-jalan, dia ini anaknya jalan-jalan banget gitu, bukan jalan-jalan aja. Kan jalan-jalan untuk menghidupi atau mewarnai kehidupan gua. Iya, makanya ini selama COVID-19 pasti hal paling utama yang justru nggak bisa lo lakukan, jalan-jalan. Tapi gue bisa jalan-jalan dalam rumah, walaupun rumah gue nggak besar. gue lihat Instagram dia sekarang jadi suka apa sih, kaktus, tanaman gitu-gitu. Kalau tanaman memang dari dulu ya sebelum COVID, tapi sekarang lebih diseriusin aja, lebih detail gitu. Terus gue mengamati perkembangannya, prosesnya. Karena gue jujur gue banyak belajar dengan gue melihat detail dari tanaman ini, yaitu tanaman aja bisa bertahan hidup melewati angin besar, maksudnya angin kenceng, panas matahari yang begitu terik, hujan deras, bukti dia berhasil hidup, kok kita nggak bisa berhasil. Nah itu filosofi dari tanaman. Tapi sebenarnya kalau dibilang perbandingan kesibukan, kayak sibuknya mirip tapi berbeda aja packagingnya. Di rumah ada aja sih, makanya gue bilang kenapa gue tetap sibuk, karena naik turun tangga, kayak berat gue turun tau nggak? 3-4 kilo gue turun. Serius? Gara-gara di rumah ada aja yang bisa dikerjain, beberes rumah, perhatiin tanaman, gue punya ikan cupang. Semua orang kenapa jadi main ikan cupang? Kalau cupang mah gue udah dari SMA sama Dimas doyan. Serius? Tapi sekarang udah di titik ngawinin cupang aja sekarang. Udah berapa banyak? Dulu sempet sampai 200-an sih. Dan gue udah jualin, dan ya maksudnya gue bisa work from home jadinya. Itu kesenangan sendiri sih itu. Makanya ini cupang ini jadi banyak banget loh, beneran jadi banyak banget orang yang pelihara cupang. Bagus sih, jadi orang lebih tahu tentang yang deket-deket aja. Dan cupang itu kebanyakan emang berasal dari Indonesia, bukan dari Thailand atau ini kan. Dan di Instagram tuh sekarang udah banyak kayak lelang cupang. Yes, betul. Kayak gitu. Nggak apa-apa, karena memang ikan cupang tuh kalau menurut gua sama kayak kaktus, mentalnya tuh baja banget. Jadi kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih perhatian, dia tetap bisa bertahan sih. Gue satu sisi belajar memanfaatkan situasi ini dengan banyak belajar untuk lebih beradaptasi dengan apa yang terjadi ya, dengan situasi. Jadi kita juga harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan yang kita butuhkan sekarang, kemudian apa yang kita inginkan juga mungkin harus disesuaikan dengan keadaan. Itu kita harus bisa memanfaatkan momen ini. Tapi ya, kita ngobrolin traveling deh sekarang ya. Udah mulai kangen belum? Udah masuk ke tahap kangen belum sama traveling?
kangen ya dari awal karena itu bagian dari hidup gue sih. Ini yang bisa kita lakukan sekarang, kita cuman bisa mengingat-ingat dan bernostalgia nih. Iya betul banget. Kayaknya yang bisa gue tanyakan ya yang pertama ya, best travel experience. Best. Kalau best jujur gue sulit memilih karena menurut gue semuanya the best. Setuju, itu gue setuju. Itu pertanyaan paling sulit dan paling sering ditanyakan kan? Itu pertanyaan template yang selalu ditanyakan ke kita yang suka jalan-jalan. Sementara tiap tempat yang kita datangin pasti ceritanya itu beda-beda. Jadi nggak akan bisa ada yang paling. Tapi yang bisa membedakan itu pada saat kita lagi trip, itu tergantung dengan kita pergi dengan siapa, apa yang kita inginkan kita dapatkan dalam arti cuaca yang baik, terus kita dapat mungkin kalau demen kuliner kita dapat apa yang kita mau gitu, mungkin bakso kayak ayam goreng kayak mie goreng yang ada di Makassar ya apapun itu yang membedakan menjadi perjalanan itu berkesan. Tapi kalau gue untuk saat ini karena sekarang gue travelingnya sama suami, jadi menurut gue itu berkesan. Plus dia sekarang bisa diving sama gua, dia udah punya license itu 2 tahun yang lalu sih ya yang berkesan. Itu lo yang racunin? Atau dia sebelumnya udah juga? Kayaknya itu secara tidak langsung kalau lu mau ngawinin gue, lu harus punya license diving deh. Pantesan sebelumnya itu banyak yang mundur. Karena kalau nggak kan gue diving ya, maksudnya gue ingin berbagi terus bisa sih ya, maksudnya gue lihat apa gue bisa sharing, tapi gue pengen matanya Dimas juga. Jadi secara tidak langsung kalau bisa ya lu punya license. Udah jago Dimas sekarang? Kalau diving mah bukan masalah jago-jagoan ya, tapi gimana cara kita menahan ego kita untuk bergerak cepat. Karena kalau diving kan semua lama, kita turun ke bawah lama, naik ke atas juga lama. Kadang-kadang memang kita nafsu sih lihat, oh ikan ini kejar, padahal kita nggak boleh ngejar ikan juga kan. Jadi ya the best ya trip pertama gua sama Dimas diving di Raja Ampat. Itu kalau misalnya bisa dipilih satu ya? Kalau bisa dipilih satu karena itu memorable banget buat gue. Tapi setiap titik di Indonesia luar biasa, Labuan Bajo, Raja Ampat segala macam ya. Kalau pengalaman traveling yang paling lucu? Kalau pengalaman traveling paling lucu, ya kalau paling lucu sih sebenarnya kalau gue ketinggalan pesawat atau ada reschedule terus gue harus tidur di airport sih. Gue tidur di airport ya, gue pernah tidur di airport. Sering? Iya lumayan sih. Makanya gue dulu pas lagi sering banget traveling, gue selalu bawa bantal putih gede itu. Oh bantal beneran kasur? Beneran kasur. Jadi gue sempet kayaknya di Makassar deh. Makassar kan memang kota transit ya gitu. Jadi pas gue di Makassar, gue mau antara ke Ambon atau ke Raja Ampat ke bagian timur itu kan transit ke 3 jam 4 jam gitu. Jadi ya udah itu bantal sering banget keluar. Dan gue lagi dari kota mana, gue beli bantal itu dari hotel. Karena memang bisa jadi gue beli gitu. Jadi ya menurut gue berapa kali ya gue sering dapat foto-foto yang tidurnya yang posisi aneh gitu. Makanya airport itu rumah kedua gue. itu lumayan problem sih karena gue sendiri lumayan sering ketinggalan pesawat. Gue orang yang sangat tidak bisa manage waktu dengan baik. Cuman kalau misalnya pengalaman lucu yang lainnya aneh gitu atau yang membahayakan gitu ada nggak? Kayak contoh nih misalnya nih. Gue sih nggak mencari yang bahaya sih. Contoh kalau gue ya, gue pernah waktu itu ke Raja Ampat. Pas lagi transit kapal yang gede itu, pas mau bersandar ke pelabuhan, ini supir gue jatuh dari kapal ke laut. Hampir kegencet kapalnya sama dermaganya. Ketika gue lompat, plung lah gue. Dan itu heboh banget, satu pelabuhan langsung rame ngerubungin. Gue nggak tahu dia jatuh kan. Jadi pas gue mau keluar kapal, orang rame-rame dia keluar duluan, keluar dari jendela. Soida keluar duluan. Terus gue liat orang rame-rame teriak kan. Terus gue sama bini gue, ada apaan tuh rame-rame? Terus ada yang ngomong di belakang, ada yang jatuh dari kapal bang. Terus gue kayak, gila, goblok banget ada orang bisa jatuh dari kapal. Gue bilang kayak gitu. Begitu gue keluar ternyata supir gue. Dan itu besoknya itu masuk semua koran di Ambon. Itu lucu sih. Itu masuk koran segala macam dan dia jadi terkenal banget pas kita balik ke bandara gara-gara ini abang yang jatuh kemarin ya. Lo ada pengalaman serandom itu nggak? Gue ada sih. Gue inget di Manokwari. Jadi gue lagi nunggu mau terbang dari Manokwari balik ke masih di daerah mungkin gue nggak tahu ya di Papua. Gue lupa tuh soalnya waktu itu lagi terus loncat ya. Gue inget banget tiba-tiba ada
pemberitahuan mundur kenapa? Ternyata pesawat yang kita mau tumpangin nggak bisa landing gara-gara ada kumpulan kerbau, mereka nggak mau pergi. Jadi mereka jadi udah turun tuh naik lagi. Jadi butuh hampir sejaman ngusirin itu kerbau supaya landing. Jadi itu gue ngakak banget sih lihat dari luar, emang ya ampun tuh kebo tahu aja parkirannya di mana gitu. Itu tapi emang poinnya dari traveling ya, kita selalu ketemu sama experience yang beda-beda dan yang aneh-aneh itu ada aja yang ada, tapi itu ngangenin. Dan jadi punya cerita seru buat diceritain ke orang. Kalian pengen punya nggak cerita kayak gitu? Nanti ya. Nanti sekarang nggak bisa. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk kita jalan-jalan. Iya. Lo sendiri gimana semenjak yang terakhir kita ketemu di Lombok? Itu lo masih sempat jalan-jalan nggak? Nggak ada. Nggak ada kemana-mana. Aku seneng sama Jakarta. Terakhir kali. Kayak nggak tahu ya. Energi dari Jakarta tuh berubah. Kayak pertama mungkin bisa dilihat yang paling dekat adalah kita bisa lihat langit lebih makin cerah. Biru, iya. Makin biru. Setuju. Terus bernafasnya juga jadi lebih kayak nggak tahu itu suges atau gimana, tapi gue ngerasa lebih fresh, lebih bersih lah, walaupun mungkin secara statistiknya katanya masih sama aja gitu. Terus traveling nggak akan kemana-mana, maksudnya kota-kota itu tidak akan kemana-mana, malah justru sumber daya alamnya itu akan lebih baik, pepohonan, binatang-binatang ya semua pada menjadi lebih sehat karena sentuhan akan manusianya lebih jarang gitu. Dan itu gue dapat informasi dari resort gue di Raja Ampat Dive Resort, itu lumba-lumba tuh kayak jadi banyak banget di dermaga ya? gitu. Dulu mungkin ya cuma sore doang keluar. Jadi menurut gue ya ada yang patut kita syukuri juga dengan ini, dan gue memang melihat bahwa ya sekarang memang mungkin waktunya untuk bernafas semuanya, dan dari yang untuk manusianya ya kita mencoba untuk lebih bertahan solid, plus orang tua bisa menjadi lebih apa ya bilangnya parents touch kali ya, hubungan anak dengan orang tua juga lebih baik lagi, mungkin yang dulu terlalu sibuk sekarang bisa lebih berkenalan gitu. Setuju sih, sayang banget sih soalnya sebenarnya karena banyak banget tempat-tempat indah di Indonesia yang bagus tapi kita lagi nggak bisa kunjungin sekarang. Iya betul. Itu sih sayang banget sih. Tapi ya tenang, tempat-tempat indah itu tidak akan kemana-mana, akan tetap semakin indah nantinya kalau kita memang sudah ada waktu yang tepat untuk melihatnya. Setuju. Tapi kalau untuk sekarang, bagi yang mungkin punya pekerjaan yang harus keluar kota Jakarta atau memang harus berpergian, ya itu tidak bisa dihindari. Tapi tetap protokol harus tetap dilaksanakan ya, dalam arti kayak kita ini bukan tanggung jawab siapa-siapa, itu tanggung jawab kita sendiri dan kewajiban diri kita sendiri. Bukan berarti harus ada polisi yang selalu memantau kita bener nggak nih kita selalu pakai masker atau jaga jarak, tapi itu sebenarnya tanggung jawab kita sendiri. Itu gue suka sih, karena gue masih lihat ada orang beberapa yang pakai masker karena diharuskan pakai masker, bukan pakai masker karena dia ngerasa dia butuh pakai masker. Itu dua hal yang berbeda loh, sama kayak orang pakai seat belt, safety belt itu kan kita perlu pakai karena supaya kita selamat gitu kan, bukan karena biar nggak kena tilang. Iya benar. Oke. Plus kasih tahu anaknya untuk pakai masker susah gitu. Jadi menurut gue memang harus dikasih tahu tujuan menggunakan masker gitu. Oke. Ibu Nadine. Jangan belum jadi ibu. Ibu Nadine, ini gue mau nanya nih. By the way kemarin gue liat teman-teman artis, travel influencer gitu. Mereka udah mulai mengedukasi protokol kesehatan berwisata. Apa namanya? Yes, CHSE. Nah, jadi kita punya protokol kesehatan berwisata. CHSE itu Cleanliness, Health, Safety, Environmental, Sustainability. Jadi memang bagi orang yang harus pergi, dia bisa menerapkan protokol kesehatan berwisata ini. Jadi memang harus menerapkan yaitu contohnya apa tuh misalnya? Kebersihannya harus. Kita harus memperhatikan kebersihan kita, yaitu hand sanitizer, kemudian sering cuci tangan, kemudian kalau health-nya kita juga untuk cek suhu, cek suhu, terus environment sustainability-nya semua barang-barang yang kita bawa dalam arti kayak tumbler, kita bawa sedotan sendiri, terus box makanan sendiri, itu semua diperhatikan karena memang itu kan kita mengurangi semuanya semua hal. Dan kita juga kalau untuk health-nya juga kalau kita mau bayar-bayar segala macam juga kayaknya udah nggak ada kontak fisik ya. Dan udah nggak pakai uang cash lagi juga ya? Iya, mengurangi. Kita ada beberapa titik yang nggak bisa, tapi sekarang udah hampir semua yang tidak terlalu berkontak, kontak fisik tepatnya gitu. Jadi menurut gue kayaknya itu suatu hal yang positif dan harus diingatkan kembali, diingatkan terus dan harus dipraktekkan. Karena menurut gue suatu yang itu kan sebuah perubahan gaya hidup ya. Pada saat kita mau mencoba itu pasti akan nggak nyaman. Risih gitu karena suatu yang aneh, yang baru dan belum terbiasa. Tapi menurut gue nanti lama-lama lo akan biasa dan lo bangga untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa ini bukan suatu yang hal yang aneh kok, ini sebuah perubahan yang membuat kita semua aman. Emang siapa yang lo lihat udah
Kayak Jessica Mila, gue lihat juga. Dia kemana? Dia kemarin ke Bali. Oh, yang ke Bali, oke. Dan gue seneng banget lihat Instastories dia karena memang banyak banget edukatif yang bisa kita dapat gitu. Maksudnya edukasi itu dan itu edukatif gitu. Karena memang mungkin ya rada canggung pada saat lo ke suatu tempat gitu, yang lo familiar banget sama tempat itu, tapi kayak lo punya gaya jalan-jalan yang berbeda. Tapi kan di situ kan ditunjukin bahwa pada saat lo pengen belanja, ya lo harus social distancing. Tapi kayaknya walaupun tempat yang kita tuju nih ya udah siap dengan protokol apapun, dari kitanya sendiri juga harus siap kali ya? Ya memang harus dari kita dulu lah. Masa berharap sekitar kita pada ngertiin kita nggak? Jadi kemanapun kita pergi, baik keluar rumah aja, kita harus tetap sama diri kita sendiri. Maksudnya kita harus siapin dalam arti mental kita. Mental kita itu harus kita siapin bahwa ini bukan seperti kayak dulu lagi. Ini ada bisa dibilang kayak ini lagi perang nih dengan COVID loh. Kita harus menjaga diri kita untuk menjaga lingkungan kita dan keluarga kita. Jadi tetap masker jangan pernah lepas. Kedua, kalau bisa cuci tangan atau hand sanitizer. Jaga jarak. Nggak apa-apa lah jaga jarak. Kan nggak usah harus peluk-pelukan terus kan. Jadi menurut gue itu harus diterapin sama diri sendiri sehingga sekitar kita mungkin kalau kita punya adik yang lebih kecil, kita atau orang tua yang udah tua gitu yang udah ya maksudnya udah berumur, kita bisa memberikan contoh bahwa ini sekarang gaya gue gitu loh. Jadi mungkin lebih bagus lagi juga kalau misalnya mungkin bisa nambah vitamin, olahraga yang gitu-gitu ya. Apalagi itu karena itu kan health itu kan juga menurut gue penting banget ya. Vitamin, olahraga, cari sesuatu yang menyenangkan yang mengeluarkan keringat plus berjemur. Berarti gini ya, emang kalau misalnya bisa milih, emang jangan liburan dulu karena ini bukan waktu yang tepat. Yes, betul. Tapi kalau kan liburan pasti ada aja penuh dengan pikiran nggak enak loh, tegang. Iya, tapi kan ada aja orang-orang yang dihadapkan dengan pilihan mungkin terpaksa harus keluar karena kerjaan atau karena ada kebutuhan apa, tetap ada protokolnya berarti ya. Itu CHSE itu. Itu harus dipraktekkan. Nah, kalau pengen tahu updatean tentang protokol kesehatan berwisata ini kita bisa lihat di IG. Gampang banget tinggal kan karena semua orang pasti buka Instagramnya itu pesona_id_travel atau lihat di websitenya di www.indonesia.travel. Gue kan sempet lihat Ayla Dimitri sama Dion Wiyoko, dia udah ngerasain langsung tuh experience protokol kesehatan berwisata itu. Lo mau nggak nih kira-kira misalnya lo diajak untuk mengedukasi orang-orang tentang protokol ini sama Dimas, lo mau nggak? My pleasure. Apalagi itu sebuah tugas ya, karena menurut gue memang harus untuk spread the message gitu loh. Karena menurut gue kalau orang nggak ngelihat secara virtual gitu, bukan virtual sih, visual maksudnya. Kayak visual gitu kan orang kayak nggak ada bayangan ya, mungkin sulit atau aneh. Tapi kalau menurut gue dapet tugas, gue pasti sama Dimas dengan senang hati. Dengan senang hati karena itu sangat positif untuk banyak orang gitu dan buat kita juga gitu. Tempat mana yang kira-kira kalau misalnya lo disuruh pilih, oke, Nadine dan Dimas, kalian kita ajak untuk mengedukasi orang di mana? Dan kapan tau nggak? Udah kebayang belum? Jujur gue nggak tahu sih bakal kapan, di mana, dan itu masih banyak pertimbangan, masih banyak, maksudnya bucket list kita banyak banget. I see. Jadi kayak aduh yang mana dulu ya, yang kira-kira daerah itu juga protokolnya juga udah diterapkan gitu. Jadi ada ide nggak nih? Oke, ini nanya nih buat kalian yang nonton, mungkin kalian bisa ngasih ide ke Nadine dan Dimas kira-kira tempat mana yang cocok nih buat mereka ngerasain experience protokol kesehatan dan buat mengedukasi orang-orang di sana juga. Iya. Kalian bisa tulis di kolom komen. Tolong ya bantuin ya. Ini gue nunggu banget sih ceritanya, soalnya kan kemarin gue ngeliatin lo kan abis ngasih surprise ke Dimas yang ngajak konser ya, yang ngajak nonton konser, sorry. Iya. Jadi ya untuk ya mengenang anniversary kita yang masih umur baby umur 2 ini, tapi kita selalu hampir tiap bulan deh kita punya surprise yang berbeda-beda gitu. Dan ya karena gue pengen nonton konser banget, terus Dimas ngajak, ayo kita nonton konser nih, ada acara di Jakarta. Aman tuh gitu, protokolnya juga keren banget gitu katanya. Itu di nonton konser dalam mobil kan? Di dalam mobil, nonton konser dalam mobil kita bisa dengerin. Seru nggak sih? Seru, karena penyanyinya tuh gue kira kan nggak akan terdengar ya, ternyata suaranya itu masuk ke dalam radio dan gue bisa nyanyi dan gue bisa kita joget. Ini ya, kita nyocokin frekuensi radio mobil yang sama. Oke. Oke, ini berarti bebannya buat Dimas nih. Dia udah dikasih surprise. Berarti gue tunggu nih, kita tunggu bareng-bareng surprise dari Dimas buat Nadine. Kita tunggu ya. Yes. Kita lihat ya dia mau ngapain, kasih apa nih dan kemana. Aduh, ini nggak enak banget nih punya beban kayak gini. Kalau nggak salah lo punya YouTube juga kan ya?
Ada YouTube gue sama Dimas, Langkah Ende. Bikin konten apa? Wah, itu konten isi hati kita aja, kapan kita mau posting sama kapan kita mau bikin. Bentar. Itu YouTube udah ada dari sebelum pandemi atau setelah pandemi? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi bikin video apa? Setelah bikin video apa? Kalau sebelum pandemi, kebanyakan filmnya Dimas yang bisa dibilang abstrak lah, hasil karya dia, bukan tentang dia. Dia bikin film pendek gitu? Dia bukan film pendek, jadi buat video klip, terus potongan-potongan video pada saat dia lagi syuting atau traveling gitu. Jadi hasil karya dia, bukan tentang kita atau tentang dia gitu. Setelah pandemi ya kegiatannya karena banyak waktu di rumah ya? Banyakan di rumah ya, jadi gua karena ngutak-ngatik di rumah lumayan ekstrim lah, jadi gue mikir sekalian videoin aja, bahas tentang kawinan cupang, buat tas dari diri sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik, terus karena main tanaman, gue suka prakarya, terus tanamannya gue combine dengan prakarya gue. Siapa lagi ya? Itu gue pengen nonton sih, yang cara ngawinin cupang gue pengen nonton sih. Wah, harus tuh. Cupang itu kalau dijual mahal nggak sih? Dari 50 ribuan ada sih, sampai berjuta-juta. Ini out of topic ya. Cupang nih ya, harga cupang modalnya itu berapa? Sepasang cupang itu modalnya berapa? Tergantung, karena tipenya beda-beda. Anggaplah yang paling bagus. Ya, bisa 2 jutaan, 3 jutaan kayaknya. Ya udah, yang biasa-biasa aja deh, yang 100 ribu ada? Ada. 10.000 juga ada. Umur berapa bulan sampai dia bisa kawin? Sampai dia udah mulai sedikit dewasa. Kalau jantan sama si betina, ngeliat dia mereka sehat dan pH airnya sehat gitu. Kalau banyak bubbles di dalam. Umur berapa itu? Enggak. Hitungan bulan doang kan? Sebenarnya sih udah bisa itu 4 bulan itu udah mulai beranjak dewasa. 4 bulan. Ya mendekat mau menuju ke 1 tahun lah. Sekali bertelur berapa banyak? 100 sampai 200. Yang jadi? Bisa 100-an. Hah? Bisa jadi semua? Makanya gue bilang awalnya gue bisa punya sampai 200-an tuh karena bertelurnya banyak plus anak-anaknya hidup semua. Kok bisa? Tapi karena musim hujan berkurang semuanya. Oh, terus wah itu berarti dari 100 anak tadi kalau bisa jadi semua lumayan dong dijualin. Dan warnanya beda-beda semua. Dijualin maksudnya kayak dijualin 100 ribu aja tuh udah banyak banget kan? Oke, ini menarik, nanti gue tonton di YouTube-nya dia deh, ada cara mengawinkan cupang di situ. Sebenarnya browsingnya juga banyak sih sebenarnya, karena kita berdua belajarnya dari browsing. Dari browsing juga. Aduh, emang kita harus kreatif ya selama pandemi ini, selain untuk bikin kita tetap waras. Yes. Bisa menambah penghasilan juga. Ini terakhir nih mungkin nih ya, terakhir Din. Mungkin lo bisa kasih saran buat orang-orang apa aja sih hal positif yang bisa mereka lakukan di tengah pandemi. Kayak lo tadi tuh, mungkin buat karyawan yang lagi dirumahkan atau buat para dokter garda terdepan, buat orang-orang yang masih harus kerja keluar. Silakan. Kalau gua secara pribadi jaga diri sendiri, dengan kita menjaga diri sendiri, kita menghargai orang yang berjuang apalagi di garda terdepan, yang setiap hari lebih dari 24 jam mereka ada buat kita. Tapi ingat mereka juga manusia, kita harus kompak, kita harus bersatu. Sorry. Ini kayaknya ada pengumuman apa ini lagi seru? Polisi ya? Buka kaca suruh ini. Cek masker ya? Iya. Apa sih dia ngomong apa sih? Dia jalan pelan, suruh buka kaca mobil. Oh, dia ngingetin. Oke, kita lanjut. Tadi tuh ada bapak polisi ngingetin pakai masker, pakai toa. Gue kaget, kirain ada apaan. Iya, kepo gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya kalau saling mengingatkan untuk buat orang banyak kan menurut gue sih it's okay, masih normal lah. Tapi yang paling penting ya udah, itu bukan tanggung jawab pemerintah atau dokter akan kesehatan kita, tapi itu tanggung jawab kita sendiri. Setuju. Jadi dimulailah dari sekarang lah harus. Setuju. Thank you banget Kakak Nadine Chandrawinata. Thank you sekali sharing-sharingnya. By the way, ini gue sekalian mau ngingetin tadi ya, kalau misalnya kalian pengen lihat update protokol kesehatan di tempat wisata tadi, yang kayak dibilang Nadine Chandrawinata, kalian bisa cek Instagramnya di sini gue taruh, dan kalian bisa juga kunjungin websitenya www.indonesia.travel tadi ya. Nanti gue masukin juga di description. Oke, gue matiin dulu kameranya, gue mau belajar ngawinin ikan cupang. Selamat ngawinin ikan cupang. Aduh, yang paling mahal berapa harganya?